Halo Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga Sobat sukses selalu. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah kisah tentang kerajaan, yaitu sejarah 3 kerajaan di mana Raja Gogukjeon naik tahta dan Putri Wuseo istrinya diangkat menjadi ratu. Pada masa pemerintahan raja sebelumnya, banyak wilayah terampas oleh musuh, dan Raja Go-Namu berusaha merebut wilayah tersebut lagi. Perdana Menteri Alfonso dan Ratu selalu mempertahankan istana selama raja berperang. Han Dae-bu sebagai otoritas barat mulai menginginkan kekuasaan dengan dalih urusan negara. Sedangkan Ratu dari klan utara terancam dilengsarkan karena tidak memiliki keturunan oleh klan Myeongrin. Adegan diawali dengan peperangan merebut wilayah kekuasaan dan raja memenangkannya, guys. Lalu cerita beralih ke seorang wanita yang sedang berada di tempat pusat tempa besi terkenal di daerah Goguryeo, meminta untuk menyatukan kembali pedang perunggu yang masih bisa tetap tajam selama 100 tahun, namun sekarang menjadi terbelah. Wanita ini meminta untuk membetulkannya dalam waktu singkat, yang seharusnya membutuhkan waktu selama sebulan. Wanita ini dikawal oleh seorang wanita lain dan sedang diperhatikan oleh para bandit. Namun setelah mereka keluar dan berjalan, para bandit tersebut mengikutinya dan mereka membegalnya, mencoba merampok kedua wanita tersebut. Tetapi kedua wanita tersebut tidak tinggal diam, mereka justru melawan dan akhirnya mereka berkelahi. Keduanya jago bela diri, guys, sampai-sampai para bandit kalah oleh mereka. Pada saat wanita tersebut memanah salah satu bos bandit, datanglah para tentara wanita dan berteriak salam kepada ratu. Mereka yang berada di situ dan sekitar kaget semuanya. Ternyata iya, guys, wanita ini adalah Ratu Wuseo. Dulu dia seorang periang baik hati, tetapi sekarang menjadi ratu yang dingin. Para bandit meminta pengampunannya supaya tidak dijatuhi hukuman atau dilenyapkan karena kesalahan mereka. Karena kebaikan ratu, akhirnya mereka dilepaskan. Pada tahun 197 di perbatasan Goguryeo ada seorang pria tampan dan gagah. Ya guys, ini adalah raja bernama Go-Namu dari kerajaan Goguryeo, suami dari Ratu Wu. Dan ini adalah jenderal tertinggi kepercayaannya raja bernama Mugol. Menurut Jenderal Mugol, kita sudah berada di sini selama 3 bulan. Setelah bertahun-tahun berperang untuk merebut kekuasaan, akhirnya wilayah kita kembali. Kita punya tanah ini sekarang yang direbut oleh dinasti Han raja sebelumnya. Raja kembali ke markas militer, dan ini adalah pangeran kelima Go-Gesu. Pangeran Go-Gesu menghadap raja dan memberitahukan kalau musuh sudah datang, dan pangeran menunggu perintah. Raja memberikan semangat kepada pangeran dengan berkata pertempuran ini akan sulit dan kamu mempunyai peran penting untuk itu. Adegan seorang wanita yang sedang ritual mencoba melihat masa depan, di mana banyak tentara yang terluka dan ada tentara yang sedang bersorak kemenangan. Dan juga wanita ini melihat seseorang penting yang tidak selamat, guys, dan wanita ini terkejut melihat terawangannya. Ya, ini adalah peramal terkenal yang bernama Sabi. Keesokan harinya dia menghadap raja. Raja bertanya bagaimana penglihatanmu untuk peperangan ini. Peramal berkata semuanya bagus dan berjalan lancar. Anda pasti bisa merebut kembali tanah yang telah dirampas. Raja bertanya lagi, apakah ada yang lain yang tidak kau katakan padaku? Peramal menjawab, tidak ada yang mulia. Padahal peramal melihat ada sesosok pria yang tidak selamat, namun wajahnya tidak terlalu jelas karena banyak blood. Perang akan dimulai dan ini adalah tentara yang sebegitu banyaknya dari dinasti Han. Raja Go-Namu sebelum berperang memberikan semangat dengan kata-kata mutiara. Kita harus merebut kembali tanah kita dan kita akan kembali ke kampung halaman dengan selamat. Ya guys, mereka bersorak-sorak dan raja mulai maju. Raja Go-Namu yang pemberani berada di garda depan, guys, sambil berteriak. Adegan berpindah ke ibu kota Goguryeo, di mana di aula istana sedang ada pertemuan.
Dan ini adalah Perdana Menteri Alfonso guys. Mereka meminta penghentian bantuan beras yang kekurangan makanan pada musim semi. Dan Perdana Menteri bertanya alasannya kenapa. Mereka menjawab supaya bisa menghemat anggaran kerajaan. Hal itu tidak mengganggu anggaran kerajaan sama sekali. Dan ini adalah otoritas barat bernama Haidaibu. Dia berkata itu tidak betul, mereka keluarga kerajaan tidak bisa menghemat. Klan Myongrim ikutan berkata kepada Perdana Menteri yang menurutnya dia mempunyai latar belakang yang tidak jelas yang tidak boleh ikut campur keluarga kerajaan secara pribadi di sini. Yang dimaksudkan kepada Perdana Menteri ya guys, nanti akan diceritakan di episode selanjutnya. Ratu datang dan mendengar hal ini lalu berkata, aku tidak setuju untuk penghapusan bantuan. Dan itu akan berjalan terus. Mereka semuanya memberikan hormat. Dan kedua klan ini tidak mau ikutan berlutut. Namun Ratu dengan tegas berkata berlutut kalian, dan akhirnya mereka berlutut. Perdana Menteri Alfonso berkata selama raja pergi, otoritas yang memegang penuh di istana adalah Ratu. Setelah kepergian Ratu, mereka berdua merencanakan untuk pelengseran Ratu, karena Ratu tidak memiliki keturunan. Tetapi mereka tidak bisa apa-apa sekarang selain menunggu raja. Haidaibu berkata bagaimana kalau raja tidak selamat di sana. Myongrim menjawab itu lebih baik. Karena kalau raja tidak selamat berarti salah satu pangeran akan naik tahta. Atau salah satu keluarga kita akan mendapatkan kesempatan dan akan menjadi keluarga ratu yang baru. Karena kerajaan Goguryeo adalah milik kita sebelumnya dan kita juga harus menjatuhkan Perdana Menteri Alfonso. Ratu bertanya kepada Perdana Menteri, apakah kamu sudah mendapatkan kabar dari raja? Iya Ratu, saya sudah mendapatkan suratnya kalau peperangan telah diperpanjang. Ratu membuat spekulasi perang akan selesai dan raja akan memasuki kawasan musuh. Dan aku yakin raja akan menang, aku percaya dia pasti bisa. Adegan berpindah ke pangeran yang masih bertempur dan juga raja. Raja mendapatkan serangan mendadak dan akhirnya terjatuh dan terluka guys. Raja merasa pusing melihat sekeliling. Jenderal Mughal yang melihat raja terluka langsung mencoba menghampiri raja. Namun justru raja melihat ada musuh yang akan memanah kepada Jenderal Mughal. Dan raja langsung menyelamatkan Jenderal Mughal. Lalu raja sendiri terluka lagi terkena panah. Ternyata musuh berdatangan lagi tambah banyak, tetapi Raja Nam tidak pantang menyerah. Bangun bersama jenderal lagi dan melawan mereka semua. Raja berusaha mencari pemimpin mereka ke atas dan menemukannya, lalu pemimpin dinasti Han dilenyapkan oleh raja dan membawa pemimpin dinasti Han ke hadapan para tentaranya yang sudah tidak selamat. Semua tentara melihatnya senang dan mereka bersorak gembira karena memenangkan perang ini. Salah seorang tentara membawakan kabar gembira bahwa raja telah memenangkan peperangan dan akan kembali. Karena kepulangan raja, ratu didandani dengan sangat cantik dan memakaikan pakaian yang sangat bagus dan harum. Setelah ratu didandani, datanglah seorang wanita cantik. Dan ini adalah kakak perempuannya ya guys, bernama Wu juga. Dia membantu memilihkan perhiasan untuk adiknya. Istana sedang mempersiapkan pesta kepulangan raja. Datanglah ayahnya ratu dan pamannya. Mereka menyapa kedua klan tersebut dan berkata di belakang mereka bahwa mereka menginginkan ratu dilengserkan. Kepala sekretaris Myungwoo memberitahukan kepada ratu. Kemudian Jenderal Mughal meminta dirinya dipenjara dan dihukum atas ketidakmampuannya menjaga raja pada saat di medan perang. Dan justru membuatnya terluka. Para penjaga menyebutnya dia gila. Lalu ratu datang ke ruangan raja. Raja yang sedang diobati oleh tabib dan para dayang membantu raja menghilangkan rasa sakitnya. Yang dimana ratu hanya melihat dan bertanya apakah yang mulia baik-baik saja. Raja menjawab ini hanya luka kecil dan meminta tabib untuk melanjutkannya. Lalu ratu pergi dengan wajah sedih dan hanya diam. Setelah ratu pergi, raja memerintahkan para dayang pergi. Ternyata raja sengaja melakukannya supaya dilihat ratu. Raja bersandiwara karena telah mendengar ratu akan dilengserkan oleh klan lain. Dan raja tidak bisa apa-apa. Dan ini satu-satu caranya supaya bisa
Klan melihat dan mendengar bahwa ratu dan raja jauh tidak harmonis. Datanglah El Panso. Raja bertanya, apakah kamu yakin dengan aku bersikap ini? Apakah ini cara satu-satunya untuk melindungi ratu? El Panso menjawab, benar yang mulia, semua klan akan mendengar hal ini. Apa yang raja lakukan kepada ratu? Ratu memang mengkhawatirkan raja. Jika semua klan mengetahui raja terluka, mereka akan berusaha menghancurkannya. Lalu perjamuan dimulai dan raja datang, kemudian menjamu semua tamu yang ada dan menonton pertunjukan bersama. Raja berkata, bagiku mereka adalah serigala yang sedang menunggu menggigitku. Ratu menjawab, selama ketiga pangeran bersama, mereka tidak akan pernah berani menentangmu yang mulia. Jika mereka tahu aku terluka, mereka tidak akan membiarkanmu, ratu. El Panso menjawab juga, itu benar yang mulia. Selama ketiga pangeran menjaga tanah ketiga suku, selatan, timur, dan barat, semuanya akan aman. Raja menanyakan di mana Mogol. Aku akan menemuinya besok. Apakah dia masih di sana? Lalu klan Nyongri datang dan membawa hadiah untuk raja atas kemenangannya. Namun tiba-tiba mereka membicarakan ratu dan meminta melengsarkan ratu. Dan berkata raja membutuhkan seorang putra. Jika tidak akan banyak pertumpahan blood di sini. Selama ini Anda telah dilindungi oleh Dewa Langit, jadi kami meminta Anda untuk mengganti ratu dengan yang baru, supaya bisa melahirkan seorang putra dan hidup selaras. Mendengar hal itu raja bangun dan marah, berkata, itu adalah keputusanku, dan aku yang berhak melengsarkan ratu, bukan kalian. Dan sekarang kalian pergilah dan jangan membahasnya lagi. Keadaan menjadi tegang dan raja kembali ke dalam. Raja dan sekretaris berbicara sambil melihat-lihat ruangan pakaian perang dari para raja sebelumnya. Sekretaris mencoba memberikan masukan lagi kepada raja supaya tidak terlalu menentang kelima klan atau suku, supaya Anda tetap bisa mempertahankan posisi. Namun raja tetap bersikeras, ratu adalah urusanku. Raja bertanya di mana pedang dari Goguryeo kedua, yaitu Raja Yuri, karena pedangnya tidak ada di tempatnya. Mungkin pedangnya yang ratu bawa untuk diperbaiki kali ya guys. Pada saat ratu kembali ke dalam, Perdana Menteri El Panso memerintahkan pelayannya memakaikan jaket kepada ratu karena di sini cuaca masih dingin. Dan ratu memainkan permainan catur dengan para pengawal lainnya dalam strategi berperang. Ratu pintar dalam memainkan strategi guys, yang dimana Perdana Menteri salut dan kagum kepada ratu. Semua klan pulang dari istana, namun klan Haidebu berkata raja harus lenyap dan tidak bisa ditunda lagi. Berikan kabar kepada musuh tersembunyi. Ini karena raja telah merebut tahta keluarga kita sebelumnya. El Panso melihat klan Nyongrin sedang berbicara dengan seseorang, kemudian pergi, namun El Panso tidak melihat dia berbicara dengan siapa. Raja berbicara dengan ratu dan berkata, aku minta maaf sebelumnya karena harus membuat keputusan ini. Sebelum mereka melengsarkanmu, aku yang akan melengsarkanmu duluan. Kamu pergilah jauh dari sini. Ini adalah salah satu caranya supaya aku bisa melindungimu. Pergilah di mana orang tidak akan ada yang pernah bisa menemukanmu. Raja berkata sambil matanya berkaca-kaca guys. Pada saat kembali, raja sedih, lemas, merasa tidak berdaya dan tidak bisa mempertahankan ratu. Ratu memberikan makanan kepada burung, lalu flashback pada saat mereka masih romantis. Raja bercerita tentang burung ini. Pada saat mereka lahir dan melihat seseorang, mereka akan menjadikanmu majikannya. Sambil tersenyum dan mereka tertawa bahagia berdua guys. Keesokan harinya, ratu masih merenungkan perkataan raja. Dan flashback, mulai sekarang kamu harus bisa melindungi dirimu sendiri. Lalu masuk pengawal terpercaya El Panso dan memberitahukan kabar mengejutkan bahwa raja tidak selamat. Pengawal tersebut sedih dan berkaca-kaca matanya. Dan ratu mendengar hal itu kaget, shock, tidak percaya. Baru saja semalam bicara dengannya, dan pagi ini raja sudah tidak ada. Ratu shock berat guys, bicaranya terbata-bata dan raja sudah tertidur pulas. Nah guys, sekian episode 1. Ditunggu kelanjutan episode selanjutnya ya. Bantu like, sub, dan komen. Terima kasih.